Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari surat 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang ke-13. Demikian bunyi firman Tuhan. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Mari kita berdoa. Kami mohon kiranya Roh Kudus membantu kami untuk mengerti, memahami dengan benar firman-Mu yang baru saja kami baca. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa. Saudara, kedengarannya pernyataan Paulus ini khususnya di dalam konseling, kedengarannya kurang menunjukkan empati. Bayangkan saudara kalau ada pemuda-pemudi yang patah hati, menangis, kecewa datang kepada saudara, dan kemudian saudara bilang, apa yang kamu alami itu biasa. Atau seorang pengusaha yang baru saja mengalami kebangkrutan. Dan saudara sebagai hamba Tuhan atau konselor menyatakan, apa yang Bapak alami itu biasa. Atau mungkin seorang ibu yang baru saja pulang dari dokter, mendapat diagnosa kanker stadium 4. Kemudian saudara berkata, yang ibu alami itu pencobaan yang biasa. Tentunya kalau kita lakukan itu akan sangat mengecewakan dan menyakiti orang yang bersangkutan. Karena menunjukkan kita ini bersikap tidak bisa merasakan atau mengerti apa yang dialami. Lalu mengapa Rasul Paulus di sini menyatakan pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa. Saudara, kata biasa di sini di dalam bahasa Inggris itu common. Jadi Paulus bukan mengecilkan masalah kita, tetapi yang mau Paulus nyatakan di sini, apa yang terjadi pada kita, kesulitan, tantangan, pencobaan yang kita alami, itu tidak hanya terjadi pada diri kita sendiri, tidak unik, tetapi juga dialami oleh orang lainnya. Sering kita merasa saat kita dalam kesulitan, menghadapi persoalan yang berat, kita merasa, kenapa sih kok aku yang harus mengalami ini? Padahal saudara, orang lain juga mengalaminya, bahkan mungkin lebih berat dari kita. Jadi di sini ada satu hal yang perlu kita ingat, bahwa pencobaan, tantangan, kesulitan yang kita alami itu juga dialami oleh orang lain. Saudara, kita hidup di dunia yang sudah jatuh di dalam dosa atau a fallen world. Nah, selama kita hidup di dunia ini, kita akan mengalami sakit penyakit, tantangan di dalam pekerjaan, masalah dalam keluarga, dan berbagai kesulitan lainnya seperti juga yang dialami oleh orang-orang di sekeliling kita. Nah, itu yang dimaksud oleh Rasul Paulus. Kita cenderung untuk self-pity, untuk mengasihani diri kita,
Ya, bukan mengasihi, kalau mengasihi bagus, mengasihani. Seakan-akan kita itu orang yang nasibnya paling malang, orang yang hidupnya paling susah. Tidak, saudara. Bukan cuma kita, semua juga mengalami. Hanya mungkin dalam bentuk yang lain, dan kita tidak mengetahuinya. Nah, kalau demikian, lalu apa bedanya kita sebagai anak-anak Tuhan dengan mereka yang bukan anak Tuhan? Kalau mereka mengalami sakit penyakit, kesulitan di dalam mencari nafkah, masalah-masalah di dalam keluarga, kita pun juga mengalaminya. Apa bedanya? Oh, saudara, ada bedanya. Nah, ini yang Paulus mau menyatakan kepada kita. Saya lanjutkan. Ya, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa, yang common, yang umum, yang juga dialami orang lain, yang tidak melebihi kekuatan manusia. Nah, saudara, di sini kita melihat bahwa Allah itu sayang pada kita. Kita itu seperti anak-anaknya yang diperhatikan, yang dikenal secara begitu detail, secara indah. Dilanjutkan lagi, sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Saudara, kadang memang ada saat kita merasa pencobaan yang kita alami itu begitu berat. Kita mungkin merasa, aduh Tuhan, aku sudah tidak sanggup. Perjalanan hidupku terasa berat. Kita hampir give up. Tapi saudara, ingat, di sini ada satu jaminan bahwa pencobaan yang kita alami tidak mungkin melampaui kekuatan kita. Kenapa? Allah mengenal kita, Allah mengasihi kita, Allah setia. Tidak mungkin Dia, Allah Bapa yang mengasihi kita, membiarkan kita dicobai melampaui apa yang kita sanggup tanggung. Saudara, kita sebagai orang tua yang penuh keterbatasan dan kelemahan ini tidak akan membiarkan anak kita dimintain seseorang untuk mengangkat beban 50 kilo. Anak kita itu baru umur 5 tahun. Kita tentu akan bilang, jangan. Anakku tidak akan kuat itu. Kamu minta tolong pada orang besar. Tapi kalau anak kita ini dimintain bantuan mengangkat kantong plastik setengah kilo atau 1 kilo, ya kita tahu anak kita bisa. Saudara, kalau kita orang tua jasmani, tahu seberapa kekuatan anak kita, apalagi Tuhan kita. Tapi mungkin saudara berpikir, rasanya berat, saya sudah tidak sanggup. Apalagi sekian lama saya menanggung beban ini. Saudara mungkin mulai tidak lagi bisa berjalan dengan tegak, karena beban itu terasa begitu menekan, saudara. Tidak jarang orang kemudian berpikir untuk mengakhiri hidupnya. Oh saudara, jangan. Tuhan berjanji, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Nah, kalau saudara merasa ini sangat berat, berarti Tuhan itu tahu saudara itu lebih kuat dari apa yang engkau kira. Saudara mungkin berpikir kekuatanmu hanya 50 kilo, padahal sebetulnya 75 kilo, bahkan 100 kilo. Nah, Allah tahu itu. Jadi kalau saudara mengalami satu pencobaan yang terasa berat, sebetulnya ya bersyukur dan bangga juga. Di mata Tuhan, saudara cukup kuat. Saudara bukan orang Kristen kanak-kanak atau yang masih baby. Saudara dipandang oleh Tuhan seperti Ayub. Tuhan tahu
Ayub itu sudah matang imannya, kuat menghadapi pencobaan. Jadi itu yang harus saudara ingat, ya. Tuhan tidak mungkin membiarkan kita dicobai melampaui kekuatan kita. Lalu saudara, apa bedanya kita dengan orang lain kalau sama-sama mengalami pencobaan dan kesulitan hidup ini? Nah, ini ayat berikutnya. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar. Siapa yang memberikan jalan keluar? Allah kita. Jadi saudara, di satu pihak kita diizinkan mengalami pencobaan yang begitu berat, tapi di lain pihak Tuhan ini tidak membiarkan kita. Tuhan intervensi. Tuhan menolong kita. Tuhan memberikan kita jalan keluar. Wow. Jadi kita tidak sendirian di dalam menanggung pencobaan kita. Ada tangan Tuhan yang menopang kita, mengangkat kita, bahkan menggendong kita. Seperti puisi tentang jejak kaki atau footprint, di mana sang penulis melihat ada dua pasang jejak kaki di pantai. Yang satu jejak kakinya, yang lain adalah jejak kaki Yesus. Tapi justru saat dia di dalam kesulitan, mengalami pencobaan yang berat, dia hanya melihat satu pasang jejak kaki. Dia bertanya, Tuhan, kenapa saat seperti itu justru Engkau tinggalkan aku? Aku memerlukan Engkau. Tapi kenapa Engkau tinggalkan aku? Di mana kamu? Lalu Yesus menjawab, kamu keliru. Itu bukan jejak kakimu, itu jejak kakiku. Kamu sedang aku gendong, karena aku tahu kamu lemah, kamu hampir tidak berdaya. Aku topang kamu, aku gendong kamu. Saudara, itulah yang Tuhan Allah kita lakukan. Saat engkau dicobai, Tuhan menggendong engkau. Tuhan menolong, memberikan jalan keluar. Sehingga sebetulnya bagi kita, saudara, selalu ada jalan keluar. Bahkan ketika jalan ke depan, samping kiri, kanan, belakang, semua buntu, masih ada jalan dari atas untuk menolong kita yang ada di bawah. Yang perlu kita lakukan hanyalah berseru, memohon pertolongan Tuhan, kekuatan dan jalan keluar dari Dia. Saudara, itulah janji Tuhan, sehingga Tuhan berkata, sehingga kamu dapat menanggungnya. Saudara-saudara, saya tidak tahu bagaimana situasi kehidupan saudara saat ini. Mungkin kau sedang menangis, menjerit di hatimu karena persoalan-persoalan yang sedang kau hadapi. Tuhan mengerti, Tuhan melihat air mata saudara, dan Tuhan mendengarkan jeritan hatimu dan seru doamu. Terus berharap dan percaya bahwa Tuhan akan menolong, memberikan jalan keluar. Percayalah bahwa Tuhan tidak akan membiarkan engkau, apalagi membiarkan engkau dicobai melampaui kekuatanmu. Firman Tuhan di Ibrani pasal 13 ayat 5b berkata, karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk jaminan dan janji bahwa kami tidak akan dicobai melampaui kekuatan kami. Sebab Engkau setia, Engkau Allah yang baik dan yang mengasihi kami, Allah yang tidak sekali-kali akan meninggalkan kami. Ketika kami berseru memohon pertolongan-Mu, Engkau akan intervensi, memberikan jalan keluar, pertolongan, kekuatan, penghiburan yang kami perlukan. Tolong
anak-anak-Mu yang saat ini sedang menghadapi pergumulan dan tantangan dalam hidup mereka. Saat ini hamba-Mu berdoa kiranya kuasa Allah, kuasa Roh Kudus Engkau curahkan, memberikan keyakinan kepada mereka bersama dengan Tuhan pasti ada jalan keluar dan kemenangan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati saudara sekalian.